Pendengar, hari ini kita kembali dalam program Indonesia Sehat, di mana bersama saya Lisa Willy. Kita hari ini akan membahas satu hal yang sangat penting, karena kita manusia ini nggak bisa terlepas sama yang namanya pendengaran. Kita hari ini akan sama-sama membahas mengenai World Hearing Day, yakni tips menjadi pendengar yang baik. Karena mengenai pendengaran ini bukan hanya berbicara mengenai suara saja, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan indera kita dengan sebaik mungkin untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Apa saja yang akan dibahas hari ini, kita tersambung. Kita sudah hadir di studio bersama dengan Dr. Nindya Sinta R, SPTHT BKL. Baik dokter, kita mulai ya dok ya dengan tema hari ini, World Hearing Day, tips menjadi pendengar yang baik. Sebenarnya dok, seberapa penting sih kita perlu menjaga kesehatan pendengaran kita dok? Nah itu dia, untuk bisa stay tune di satu ini ya, kita kan juga harus mempunyai fungsi pendengaran yang baik ya. Nah, kalau televisi gitu kan kita masih pakai audio visual ya, tapi kalau kita kan hanya audio saja ya, sehingga untuk bisa mendapatkan informasi penting, terutama kalau dengan hanya yang memakai audio aja, berarti kan harus punya dasar atau punya modal pendengarannya baik. Nah, fungsi pendengaran ini harus ditunjang dengan kesehatan telinga yang baik pula. Tadi disampaikan juga bahwa World Hearing Day ini diperingati dalam rangka Hari Pendengaran Sedunia ya, dok ya? Betul. Nah itu apa tuh dok sebenarnya dok? Sebenarnya ini juga karena bulan puasa ya, mungkin juga ambigu benar karena kan di bulan puasa ini memang kita harus mendengarkan yang baik-baik saja ya, supaya amal ibadah kita, puasa kita tetap lancar, tetap beramal gitu ya. Jadi nah itu karena berkaitan dengan puasa dan terutama juga World Hearing Day. Nah, kenapa kok harus dirayakan ya? Sebenarnya kan kita ini adalah awareness aja ya. Nah, kadang kita pendengaran itu diabaikan ya. Tetapi dengan kita kurang bisa mendengar atau tidak bisa mendengar atau pendengaran yang terganggu, maka informasi yang didapat juga akhirnya terganggu ya, karena kan jendela informasi itu kan memang dari telinga, sehingga kita memperingati World Hearing Day itu untuk meningkatkan kewaspadaan dari seluruh masyarakat, bahkan ini dunia ya, populasi ini jadi untuk sasarannya memang kepada masyarakat luas ya, dan berbeda setiap tahunnya. Untuk tujuannya ini adalah jadi Indonesia bebas dari gangguan pendengaran dan ketulian pada sebelum 2030. Jadi gitu. Jadi makanya kita harus mengejar. Kita kan di 2026 nih, jadi 4 tahun lagi nih harus Indonesia ini memang benar-benar bebas dari gangguan pendengaran dan ketulian. Baik, ini berbicara gangguan pendengaran ini dalam konteks luas ya dok ya? Iya. Emang sebenarnya ada apa saja dok kalau gangguan pendengaran yang umum dok, selain tuli? Iya betul. Jadi gangguan pendengaran ini belum tentu tuli ya, karena kalau ada gangguan pendengaran itu yang ringan, sedang berat. Nah, kalau kita katakan tuli itu berarti kan sudah profund, dia tidak bisa mendengar apapun. Tapi kalau yang masih ringan gitu ya, kita masih bisa mendengar. Kita kalau bisa mendengar percakapan, karena conversation ada bandana levelnya itu sekitar 40 sampai 55 atau 60, jadi masih bisa mendengar. Jadi jangan sampai merasa malu kalau kita kurang mendengar. Yang penting tidak sampai tidak bisa mendengar sama sekali. Dan kalau misalnya ada kita kurang mendengar dan jadi harus segera diperiksakan ya. Jadi karena apa saja penyebabnya? Bisa saja yang pertama konduksi itu berarti yang gangguan yang menghantarkan. Kemudian yang kedua itu syaraf ya, sensory neural hearing loss. Kemudian yang ketiga itu mixed hearing loss. Nah, ada gangguan pendengaran yang masih bisa disembuhkan. Nah, itu yang harus masih bisa kita kejar, kecuali nih gangguan pendengaran itu sudah didapat mulai dari lahir. Tapi kalau misalnya saya tiba-tiba kok 1 minggu sebelumnya kurang bisa dengar ya, kurang fokus ya, harus dengerin suara TV gede-gede ya, biasanya kita jelas dengerin orang kok jadi kurang jelas gitu ya. Nah, itu yang masih bisa diselamatkan dan disembuhkan, jadi harus mencari pengobatan sedini mungkin. Baik dok, berarti cuma sesimpel kayak kurang jelas mendengar informasi itu berarti ada tanda-tanda ya dok ya? Iya betul, kurang jelas ya, kemudian harus mengulang, repetisi biasanya nih apa gitu ya, tolong diulang gitu ya, atau dia nggak sadar ngomongnya dia banter keras ya, padahal kan kita face to face gitu, tapi dia ngomongnya keras, berarti kemungkinan dia menyamakan suaranya
volume bicaranya dengan volume yang dia dapat. Itu bisa saja salah satu dari ciri-ciri orang-orang dengan gangguan pendengaran. Atau biasanya nyalain TV, nyalain musik keras-keras banget, kenceng-kenceng. Nah, itu hati-hati. Oh, itu juga jadi tanda ya, Dok ya? Iya, bisa ciri-cirinya. Jadi Selain kalau itu apa memang lagi, Dok? Tanda-tanda yang mungkin, Dok, yang paling terlihat? kalau pada kita ya, kalau pada anak-anak nih, nah karena temanya nih hari ini tahun ini nih adalah dari community ke ruang kelas, jadi anak-anak ya. Biasanya kalau anak-anak biasanya karena ini yang paling tadi ya, selain dia nggak kurang jelas gitu ya, tolong dijelaskan lagi Bu Guru gitu ya, atau mungkin nggak jelas dia harus mengerjitkan matanya untuk bisa mendengar, atau dia mengarahkan telinganya ke sumber suara, atau ya ini tadi prestasi kalau udah dewasa, gangguan kerja yang berkurang, jadi turun dia biasanya juara 1, 2, 3 terus tiba-tiba juara berapa nggak masuk 10 besar. Nah gitu juga hati-hati karena dia informasinya nggak sampai di telinga, di otak gitu. Baik Dok, itu yang untuk yang anak-anak. Kalau misalnya usia dewasa, Dok? Kalau usia dewasa atau lansia, yaitu tadi kalau diajak ngomong dia harus gitu ya, Dok ya? apa ya, akhirnya tolong ulangi lagi gitu. Atau dia kalau kita face to face gitu, dia malah bukan menatap mata kita, malah dia justru menghadapkan telinganya ke arah kita. Atau dia mata itu enggak eye to eye ya, tapi eye to mouth ya. Jadi dia baca lip reader. Jadi dia baca dari gerak bibir. Nah, itu juga bisa. Itu tadi, atau mungkin kalau nyalain TV keras banget ya gitu ya. Nah, hati-hati gitu ya, berarti dia sudah ada gangguan. Perlu mencari pertolongan. Maksudnya kita jangan suka-suka, jangan malu-malu ya. Jadi kita harus minimal kita ngecek ada atau tidaknya gitu. Kalau tidak ya alhamdulillah ya, mungkin kita kurang fokus aja puasa gitu ya. Mungkin sudah hipoglikemia, atau mungkin udah siang waktunya tidur siang, atau ya itu tadi memang ada gangguan pendengaran. Nah, tinggal kalau memang ada, ya sudah, karena apa? Nah, kalau setelahnya karena apanya, apa bisa disembuhkan? Nah, itu tadi. Baik Dok. Berarti sebenarnya banyak faktor ya, Dok ya? Berarti banyak faktor. Nah, itu boleh disebutkan apa aja, Dok? Nah, faktornya cukup banyak. Misalnya kalau kita mau bicara tentang yang konduksi tadi ya. Konduksi itu berarti yang dari luar? Berarti yang hantaran, gangguan hantaran. Konduksi hearing loss namanya ya. Jadi kalau hantaran itu kan berarti ada gangguan, ada proses yang menghalangi suara itu sampai di telinga tengah. Kalau kita telinga tengah kan ada membran timpani, ada gendang telinga, kemudian ada tulang-tulang pendengaran. Nah, bukan tidak ada gunanya ya, semua Allah ciptakan dari organ tubuh kita itu semuanya ada gunanya. Kenapa kok ada membran timpani, kenapa kok ada tulang pendengaran di situ? Karena dia akan menghantarkan dan sekaligus juga meningkatkan. Jadi nggak hanya sekedar konduksi aja, tapi dia juga menghantarkan dan meningkatkan intensitas suara itu tadi. Nah, banyak sekali. Contohnya yang paling sering ya, dan itu potensi banget, itu adalah sumbatan serumen. Sumbatan serumen itu kan, serumen itu kan memang normal ya diproduksi ya serumen oleh itu apa, kotoran Dok? telinga. Kotoran telinga. Iya, Baik. kotoran telinga itu kan memang sebenarnya kan normal diproduksi, dan itu juga ada gunanya juga loh serumen itu. Jadi bukan serumen itu penyakit ya, tetapi itu memang ada gunanya supaya dia mencegah ada benda asing yang masuk gitu ya. Nah, serumen itu bisa jadi masalah kalau serumennya penuh gitu ya. Jadi namanya sumbatan serumen, namanya serumen obstruran. Nah, itu kan kalau gelombang suara itu nggak bisa dialirkan ke membran timpani kan pasti akan terganggu banget ya. Dan itu gampang banget bisa mengatasinya, tinggal ekstraksi serumen ke dokter, ekstraksi serumen udah baik lagi ya. Kemudian yang kedua yang sering ya peradangan ya. Oh, telinganya peradangan, Dok? Peradangan sih macam-macam juga sih. Biasanya kalau kita sering, karena kita katanya harus rutin korek-korek telinga gitu ya. Nah, padahal telinganya bersih, ngapain dikorek-korek, kan justru malah melukai kulit liang telinganya kan. Nah, jadilah radang di situ ya, otitis externae juga akhirnya kan juga mengganggu penghantaran suara. Pada anak-anak kecil yang sering itu adalah ini otitis media. Nah, otitis media itu bisa akut, bisa kronis. Itu biasanya sih komplikasi dari pilek yang lama, karena kan memang ada saluran dari hidung ke telinga, sehingga biasanya itu saya kemarin anak saya pilek, dokter sudah sembuh, tapi kok sekarang malah telinganya ya yang nggak denger ya. Nah, itu tuh bisa juga sih karena informasi. Ada kaitan juga ya antara hidung sama telinga ya, Dok ya? Iya. Hidung, tenggorok, dan telinga itu ada kaitannya. Iya, kaitannya karena satu jenis epitel. Jadi macam-macam. Atau kemudian juga karena trauma. Nah, trauma kecelakaan gitu ya, atau kalau terbentur gitu ya. Kemudian gendang telinganya pecah kah gitu ya, atau ada perdarahan di dalam telinga tengah.
Dan yang terakhir selain ada juga tumor gitu ya. Yang nggak bisa kita hindari adalah degenerasi karena penuaan. Ya, jadi karena kalau penuaan kan semua organ kan pasti mengalami Menurun ya. degenerasi. Nah, ini juga bisa terjadi pada pendengaran. Ya, Banyak faktor ya dok ya, banyak tergantung faktor. case-nya masing-masing ya dok ya. Iya, iya. Saya ini yang mungkin saya alami sendiri dok ya, kayak kadang ngerasa itu mendengar suara itu kayak nggak bisa jelas dok. Jadi kayak mendengar ada suara, tapi kata-katanya tuh nggak bisa nangkep semuanya dok. Jadi kayak dipanggil Will, nah itu kadang merasa kayak manggil orang lain dok. Nah itu karena apa dok kira-kira? Nah, memang karena kan pendengaran ini kan dia kan perifer ya dari awal ya. Kemudian setelah itu kan dia setelah ditangkap dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam, kemudian ke syaraf ya, kemudian ke batang otak sampai ke otak. Ya, nah itu kan memang harus ditentukan dulu, dicari ini gangguannya di perifer atau di sentral. Kadang perifernya normal, ternyata di sentralnya ada gangguan fungsi otak gitu di situ ya. Okay. Nah, tapi paling seringnya sih memang di perifer. Perifer itu apa dok? Perifer itu di telinganya. Oh, di telinganya. Gitu. Kalau yang pusat itu kan berarti di otak ya, di lobus occipital gitu ya. Itu bisa saja sih. Jadi memang harus diperiksakan Mas Juli, minimal dengan pemeriksaan namanya sih audiometri ya. Audiometri itu audiometri yang nada murni juga bisa kelihatan nanti di sini jenisnya apa nanti ya, jenisnya apa tadi ya, konduksi kah atau saraf kah atau yang campuran, dan derajatnya. Sehingga tahu derajat ringan ya udah nggak apa-apa, derajat ringan kan yang penting kita bisa mendengar ya. Tapi kalau memang sudah masuk ke derajat sedang berat gitu ya, biasanya sih butuh alat bantu dengar atau gitu ya, atau butuh operatif gitu. Iya ya, karena memang pendengaran ini kelihatannya sepele ya dok ya. Iya, kelihatannya betul, sepele betul. karena kan ya udahlah nggak ngapa-ngapain juga kan, telinga kan cuma pasif kan ya dok ya. Iya. Di Jember sendiri dok, banyak nggak dok yang kasus-kasus yang masyarakat pasien-pasien yang mengalami permasalahan di pendengaran dok? Iya betul. Kalau kita kan memang bekerjanya di THT BKL tadi ya. Iya. Ada kita di telinga, di hidung, di tenggorok, kemudian di kepala leher juga ya, di bedah kepala leher. Yang paling banyak kasusnya ya adalah telinga. Memang di 10 penyakit terbanyak pun itu memang 3 sampai 4 ya, itu ya penyakit teratas itu adalah keluhan dengan telinga. Biasanya dengan infeksi, kemudian dengan serumen obstruran atau gangguan pendengaran murni. Jadi cukup banyak karena gangguan pendengaran ini bisa pada anak-anak, bisa ditemukan pada anak-anak, bayi ya, kemudian pada anak usia sekolah ya, kemudian pada pekerja dewasa ataupun pada lansia ya. Baik dok. Ya. Kalau misalnya bayi kayak gimana dok gangguan Kalau bayi itu jadi biasanya itu bayi resiko tinggi. Bayi-bayi dengan resiko tinggi ini biasanya nih bayinya BBLR gitu ya, berat badannya kurang dari 2,5, kemudian dia prematur, kemudian dia ada asfiksi nggak nangis waktu lahir, kemudian ada riwayat infeksi ibunya, TORCH itu biasanya gitu. Nah kalau kita sudah ada polisinya sih dengan pediatri itu, kalau anak-anak dengan bayi-bayi dengan resiko tinggi itu akan dilakukan screening pendengaran. Jadi tes pendengaran itu bisa dikerjakan mulai dari bayi sampai lansia gitu. Oke dok. Berarti ya bayi ini juga ada kasus-kasusnya yang memang perlu perhatian khusus ya? Iya betul, terutama yang resiko tinggi ya itu. tadi ya. Baik dok. Tadi kita berbicara ini ya dok ya, soal faktor ya dok ya. Karena kan memang kalau berkaca dari teman-teman yang ada di sekitar saya ya dok ya, kayak penggunaan headphone, apalagi kami juga yang bekerja di media ini kan tidak lepas ya dok ya dari penggunaan headphone, earphone, headset ya dok ya. Itu apakah pengaruh juga dok? Nah betul, pertanyaannya bagus sekali nih Mas Willy. Jadi berkaitan dengan tema World Hearing Day yang 2026 itu memang itu jadi dari temanya itu dari komunitas ke ruang kelas. Jadi dengan kita itu sekarang fokusnya pada anak-anak usia sekolah, anak-anak sekolah, di mana anak-anak sekolah ini bisa saja mengalami gangguan pendengaran akibat headset. Bisa banget, apalagi dengan sekarang ya, dengan sejak kita ada pelajaran-pelajaran sekolah-sekolah online betul. Gitu kan ya. Nah, di mana gadget, headphone itu merupakan perangkat yang sekarang sering sekali ya dipakai. Nah, itu memang resiko untuk terjadi gangguan pendengaran di situ. Jadi memang kita harus lebih arif untuk memakainya. Gitu. Benar. Jadi ada rumus 60 banding 60 kita biasanya. Jadi kita itu nggak boleh
dari volume 100 nih 60 itu kita turunkan sampai 60% saja. Dan dalam sehari kita 60 menit setelah itu istirahat dulu aja. Oh gitu ya dok ya? Iya, jadi gitu 60. Jadi kalau kita udah 1 jaman ya udah ini dulu aja istirahat. Jadi jangan sampai volumenya sampai 8 apalagi 100 gitu. Jadi 60 aja insya Allah sudah bisa cukup. Udah balance ya dok ya? Iya. Karena memang setelah tak pikir-pikir lagi sih, kalau saya sih menggunakan lebih dari 60 menit sih dok. Apalagi kan misalnya contoh nih di kantor kan sudah pakai headset. Habis pas ketika olahraga itu juga pakai headset dok. Ketika di rumah, di kosan dengar musik juga pakai headset. Itu berarti berlebihan ya dok ya? Nah itu bisa istirahat dulu. Jadi setelah 60 menit itu bisa diistirahatkan dulu aja. Nanti yang penting sebenarnya kan kalau itu kan berkaitan dengan bising ya, jadi kan bising kita ada nilai ambang bising itu kalau di Indonesia itu kan memang 85 desibel ya. 85 desibel itu bagaimana? Sepertinya itu kayak kita di pabrik-pabrik itu ya kayak pengelasan gitu yang pakai mesin-mesin itu yang memang tidak boleh lebih dari 3 jam ya. Nah lebih dari itu ya harus dikurangi lagi. Jadi kalau memang masih kita turunkan volumenya tadi 60% dari total volume gitu ya, dalam 60 menit sekali kita istirahat itu ya masih aman. Masih aman ya dok ya. Jadi baik. Tinggal istirahatnya ada fase istirahatnya gitu ya. Jadi jangan lebih dari, kalau anak-anak sih memang 1 jam sampai 1,5 jam. Ya, karena anak-anak kan masih benar-benar pertumbuhan ya dok ya. Iya betul. Baik dok. Dok, pemilihan headset ada pertimbangan juga nggak dok? Kan sekarang kan banyak headset tuh macam-macam tuh, yang ada yang karetnya yang sampai masuk ke dalam, ada yang cuma di luarnya aja, ada yang kayak headphone kayak gini, ada juga yang kayak earphone lari tuh dok, yang cuma di luarnya aja. Nah itu ada pertimbangan nggak dok? Betul. Memang kalau kita kayak gini ya, headset kayak gini nih memang akan lebih kurang 90 sampai 100% bisa menghantarkan suara itu ya. Memang harus lebih pendek lagi ya. Ya cukup ada 60 menit itulah. Tetapi kalau yang untuk headset yang ini ya pakai behind the ear itu kayak yang lari itu kan malah dia kan cuman hanya ke di tulang. pelipis ya. Itu yang lebih aman. Jadi tidak langsung ke membran timpaninya gitu ya. Jadi memang lebih baik yang pakai ini ya, yang headset yang apa itu namanya, headset yang running gitu ya. Yang Bluetooth. Yang Bluetooth aman juga ya. Iya, masih aman sih. Berarti walaupun yang kadang ada yang karetnya sampai ke dalam itu nggak masalah ya dok ya. Karena dia sampai bener-bener kadang masuk ke dalam gitu loh dok. Iya betul. Itu kan memang harinya menghantarkan suaranya lebih banyak. Dan itu kan resikonya juga dia kan menekan dari liang telinga sehingga rawan terjadi peradangan pada liang telinga. Bahkan juga kadang ada beberapa yang saya temukan juga kadang ketika di jalan ya dok, yang pakai headset buan terno dok. Itu berarti sampai orang sekitarnya sudah kedengaran ya. Sampai ketika di bel itu pun juga nggak denger gitu dok. Itu berarti perlu diwaspadai ya dok ya. Iya betul. Itulah gunanya peringatan World Hearing Day itu, supaya kita lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat gitu ya. Walaupun kita nggak sesuai dengan temanya nih, kalau memang tema tahun ini kan lebih pada anak-anak usia sekolah ya. Tetapi tetap saja bisa saja memang kita harus mengedukasi dari semua kalangan ya, untuk menghindari adanya gangguan pendengaran. Banyak selain dengan suara bising juga dengan pemakaian obat-obatan gitu ya juga bisa. Bisa juga ya. Jadi ada obat-obatan yang harus kita evaluasi karena ada resiko merusak organ pendengaran. Masih bersama dengan Dr. Nindya, kita membahas bagaimana kita menjaga kesehatan pendengaran kita. Khususnya tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Nindya bahwa di tahun ini kita membahas mengenai komunitas sekolah ya dok ya. Jadi kita akan fokus ke daerah situ. Dan emang sebenarnya apa dok isu-isu utama di kalangan anak-anak sekolah yang fokusnya di pendengaran dok? Iya betul, anak-anak usia sekolah itu kan memang rentan ya, bisa saja mengalami gangguan pendengaran ya. Jadi mulai dari gangguan pendengaran yang konduksi atau gangguan pendengaran yang sensori neural, jadi yang saraf ya. Jadi untuk mencegah mereka itu mengalami gangguan pendengaran, kita harus melakukan edukasi itu tadi ya, salah satunya dengan pemakaian headset yang bijaksana gitu ya, kemudian pembersihan telinga teratur gitu ya, kayak gigi gitu kan juga kita perlu scaling, pembersihan telinga sama juga itu. Kemudian mencegah gangguan pernafasan bagian atas yang dapat mengakibatkan komplikasi ke telinga, jadi gangguan pendengaran, atau juga pemakaian obat-obatan yang bebas ya, yang berlebihan sehingga juga ada gangguan pendengaran. Itu kita mencegahnya. Tapi kita juga bisa mengatasi atau bersahabat dengan udah yang kadung nih ya.
Di Jember sendiri dok, yang kadung-kadung itu banyak dok, yang usia anak-anak dok. Ya, yang kadung-kadung itu banyak, memang ada komunitasnya. Ortu Hebat itu memang khusus ada komunitas ibu-ibu dengan anak-anak yang dengan disabilitas rungu gitu. Jadi mereka ada yang pakai ABD, alat bantu dengar, bahkan mereka juga ada yang sudah melakukan operasi cochlear implant ya. Kemudian juga mereka juga jadi macam-macam beragam. Ada yang sekolahnya di sekolah inklusi, ada juga yang sekolahnya sekolah umum. Nah, ini memang peran orang tua, peran keluarga dan peran lingkungan sekolah ini harus mendukung. Sehingga ya anak-anak dengan yang kadung udah mengalami gangguan pendengaran itu juga tetap bisa bersosialisasi, tetap bisa berkomunikasi maupun dia bisa berprestasi. Baik dok. Berarti sejauh ini anak-anak pun juga ada struggle-nya juga ya dok ya? Iya, betul. Itu di sekolah-sekolah reguler kah atau sekolah-sekolah khusus yang tadi dokter bilang? Iya, ada beberapa yang sekolah inklusi. Kalau sekolah inklusi kan mereka itu kan akan satu komunitas dengan teman-teman yang sama ya, disabilitas rungu ya. Tapi juga ada yang di sekolah umum. Nah, ada sekolah swasta di Jember yang menerima anak-anak dengan gangguan dengar, tapi plus yang memakai alat bantu dengar maupun cochlear implant. Nah, itu yang kita rajin sosialisasi kepada guru ya, terutama komunitas guru dan maupun teman-temannya gitu ya, bagaimana caranya atau bagaimana bersosialisasi maupun bagaimana bersahabat dan mendukung anak-anak dengan gangguan pendengaran. Baik dok. Ini kan ketika anak-anak ini kan saya berpikirnya dok ya, ini kan masa pertumbuhan ya, apalagi kan gejolak emosinya kan juga masih dalam pembentukan dok. Itu gimana dok kita meresponi anak-anak gitu dok? Nah, itu memang perannya itu memang kolaboratif. Mulai dari awal itu memang kita kolaboratif ya, dari orang tua, kemudian dokter spesialis anak, kemudian kita dokter THT, ada dokter rehabilitasi medik, kemudian okupasi juga di situ ya, bahkan perlu psikologi juga di situ, ada psikiatri anak juga. Jadi memang kita nggak hanya mengatasi saja ya, mesti mengatasi biasanya nih kalau anak sudah mulai bayi ya, ada gangguan dengar biasanya kan karena saraf nih, jadi kan biasanya udah nggak bisa disembuhkan, sehingga kita hanya memberikan alat suportif aja, yaitu pemakaian alat bantu dengar ataupun dengan operasi cochlear implant. Nah, itu ya harus kita melibatkan semuanya, yaitu tadi dokter anak, dokter rehab medik gitu ya, kemudian psikoterapi, dan dokter THT gitu. Jadi cukup kompleks juga. Tadi di dokter bilang ada operasi dok. Saya penasaran dok. Ini operasi ketika apa nih dok? Maksudnya ketika orang diputuskan operasi, ketika kalau ada case apa dok? Nah, kalau operasi ini adalah operasi kalau untuk rehabilitasinya ya, itu pemakaian bukan dengan alat bantu dengar lagi, tetapi cochlear implant. Nah, cochlear implant ini ada beberapa syarat khusus. Jadi untuk melakukan operasi cochlear implant ini ada namanya khusus untuk kandidasi dari cochlear implant itu cukup banyak. Nah, itu jadi kita memasang pengganti cochlear ya melalui operasi telinga, melalui operasi mastoidektomi itu. Jadi cukup rumit ya, cukup effort dan cukup biayanya juga ya. Jadi tapi hasilnya baik karena itu langsung menggantikan cochlearnya sehingga dapat bisa bekerja maksimal gitu. Siap dok. Dok, kalau keluarga sendiri gimana dok? Keluarga dari anak-anak keluarga harus support ya, terutama orang tua, tetapi juga gitu tadi ya saudara-saudara gitu ya, atau ini pengasuh. Nah, peran pengasuh ini penting kalau untuk orang tua yang bekerja. Nah, kemudian ada pengasuh, berarti pengasuhnya ini harus yang dilatih. Bagaimana caranya sosialisasi? Nah, bagaimana caranya sosialisasi ya? Diajak bicara, tetap diajak bicara, diajak diskusi, diajak bermain. Tadi ya, kalau bicara face to face gitu ya, eye to eye kontak gitu ya. Kemudian, nah untuk kita sendiri kita sambil belajar juga pakai bahasa isyarat, ada bahasa isyarat Indonesia Bisindo gitu juga sambil belajar. Nah, kalau dengan anak-anak yang pakai alat bantu dengar atau cochlear implant juga keluarga maupun support sistemnya ini juga harus diajari bagaimana cara merawatnya gitu, pembersihannya, kemudian ganti baterai atau ngecas gitu itu. Oh, itu beda cara penanganannya dok ya? Beda. Terus kayak nggak boleh jatuh juga. Kadang ada headbandnya gitu ya
untuk melindungi supaya Oke. nggak jatuh gitu. Itu kalau misalnya anak-anak ini di sekolah umum, Dok. Ini kan pasti mereka bergaul juga dengan siswa-siswa yang memang tidak punya keterbatasan ini, Dok. Iya. Itu juga normal ada gitu ya. ada juga treatment juga buat anak-anak itu, Dok. Iya, betul. Yang pertama kita ke gurunya dulu nih, kita ke gurunya memberikan rekomendasi dan memberikan edukasi bahwa si A ini ada gangguan dengar, bahwa si A ini pakai alat bantu dengar, bahwa si A ini pakai cochlear implant. Jadi diajarin bahwa ya seperti anak itu berarti harus duduknya di depan biar lebih dekat dengan sumber suara ya, kemudian tetap diajak diskusi ya, kemudian tetap belajar, kemudian guru juga memberikan edukasi kepada teman-temannya, jadi jangan sampai mengejek, jangan sampai mempermalukan, diajak berteman karena itu kan bukan suatu stigma ya, gangguan pendengaran ya. Itu memang ya diberinya Allah dengan modal itu ya, berarti kita harus bersyukur dan teman-temannya ini harus bisa menerima dan memberikan support ya gitu. Baik, Dok. Ini sepertinya ada yang sedang tersambung melalui line Oke. telepon. Kita Ya, sapa silakan. terlebih dahulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Dengan siapa, dari mana? Oke, dengan Pak Heru Dengan Pak Heru dari? dari Situbondo. Baik, Pak Heru. Silakan, Pak Heru. Ada yang ingin ditanyakan ke Dokter Nindya terkait pendengaran, Pak? Ya, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Bu Dokter, Iya, ini monggo, Pak Heru. telinga saya di sebelah kiri kayaknya ada daging tumbuh, Dok. Baik. Iya. Di Pak, dalamnya. di dalamnya ya Pak. Dulu kayak jerawat itu kecil, sekarang sudah agak membesar. Oke, jadi keluhannya apa nih Pak? Ya, pendengarannya mengurangi. Oke. Ada nyeri enggak ada ya? Tumbuh daging Tumbuh gitu. daging. Oke. Ya, Baik, cukup itu saja, Pak. Bagaimana Dokter? penanganannya. Ya, solusinya tolong diminta penjelasan dari Bu Oke. Dokter ya. Baik. Ya, Sudah itu saja, Pak Heru. Terima kasih Bu Baik. Dokter. sama-sama Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Heru. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Dokter. Bisa langsung dijawab ya, Dok ya. Pertanyaan Iya. Pak Heru, ada daging tumbuh di telinga, Dok. Oke, ada daging tumbuh itu macam-macam ya, daging tumbuh itu ya. Daging tumbuh itu bisa suatu peradangan kronis itu karena odema atau bengkak yang kronis gitu ya. Jadi dia akhirnya irregular jadi irreversible ya, mohon maaf, irreversible, nggak bisa ngempes lagi, jadilah akhirnya jadi dengan granulasi. Atau yang kedua mungkin tumor jinak seperti pembentukan polip gitu ya di situ ya, atau fibroma gitu ya, atau lipoma, atau yang paling ini ya, tapi sih jumlahnya sedikit ya, misalnya keganasan ya. Jadi tumor ganas itu juga bisa. Kalau saran saya sih Pak Heru harus diperiksakan dulu. Jadi jenis daging tumbuhnya ini apa? Kemungkinan sih kalau memang ada riwayat sebelumnya nyeri, ya kemungkinan kan karena inflamasi, infeksi. Bagaimana cara penanganannya? Ya daging tumbuhnya ya diambil gitu ya, bisa dengan operasi ringan gitu ya di poliklinis ataupun di ruang operasi kalau memang penuh. Dari mana jaringan tumbuh itu ya? Kita memang harus melakukan pemeriksaan ya, tertentu, bisa pemeriksaan radiologi, bisa pemeriksaan endoskopi, atau dengan pemeriksaan tadi ya audiometri untuk menentukan daging tumbuhnya itu berasal dari mana. Karena bisa saja dari telinga luar, dari liang telinganya nih, atau bisa dari telinga tengah. Nah itu tadi ya, biasanya sih bisa komplikasi dari, kalau istilahnya orang dulu kan congek ya, kalau sekarang udah nggak ada lagi ya congek ya, Iya. congekannya. Nah itu gendang telinganya bocor, bolong ya, jadi seperti tadi otitis media akut jadi otitis media kronis. Nah bisa saja dari sana. Nah itu kan yang harus, itu berbeda lagi untuk jenis penanganannya gitu. Jadi untuk ekstraksinya, jadi harusnya diperiksakan aja Bapak Heru, bisa ke dokter THT terdekat, ada dokter THT di Situbondo. Jadi saya rasa harus diperiksakan dulu aja untuk menentukan ini daging tumbuhnya itu jenisnya apa, Betul. asalnya dari apa, sehingga bisa dilakukan penanganan yang sesuai gitu. Jadi, Daripada menghalangi juga pendengaran ya, Dok ya. iya pasti efek sampingnya ya pendengaran. Tapi yang paling efek samping yang lainnya kan juga kalau memang infeksi kan bisa bisa meluas gitu kan, bisa tambah besar gitu ya. Jadi kita mencegah juga itu ya, Dok ya. Iya, jadi kalau bisa mencari Akar masalahnya. iya, pengobatan jadi diperiksakan saja karena tidak bisa dibiarkan.
Baik, itu jawaban untuk Pak Heru ya. Jadi nanti bisa segera ke dokter THT terdekat. Jadi bisa cari yang di situ Bondo biar segera dikasih tahu ya dok ya. Bisa dicari Iya, tahu betul, bagaimana iya. penanganannya dan penyebab dan pengobatannya. Sehingga bisa ditangani. Baik, terima kasih Pak Heru atas ininya pertanyaannya. Baik dokter, kita kembali lagi dok. Secara umum dok, kita berbicara soal pencegahan. Kita sebagai orang awam, apa yang bisa kita lakukan dok untuk kita bisa menjaga telinga kita dok? Oke, terima kasih banyak nih. Kalau pencegahan berarti kan kepada orang yang sehat. Kepada orang yang sehat ya dok ya. Dan pencegahan itu bisa mulai dari ya bayi, anak-anak, kemudian usia sekolah, dewasa maupun sampai lansia. Ya, mungkin dari yang anak-anak dulu nih dok. Intinya sih sama aja, sama ya, dok, ya? hampir sama ya, gitu ya. Misalnya nih, kan ada gangguan tadi ya sumbatan serumen ya, sehingga bisa dilakukan pencegahan itu dengan membersihkan telinga secara berkala ya. Kalau memang di rumah dan kita bisa membersihkan, biasanya kalau anak-anak nih harus ibunya ya, jadi bolehkah bersihkan telinga dengan cotton bud itu ya, boleh nggak sih? Nah, kalau bilang nggak boleh nanti pabrik cotton bud ini tutup semua ya. Sebenarnya boleh dok ya? Boleh, asal dengan orang lain yang bisa mengidentifikasi ada serumen itu atau tidak. Kalau memang tidak ada kan tidak usah ya. Kemudian ada pencahayaan yang cukup gitu kan ya. Kemudian bagaimana caranya, tekniknya membersihkan itu ya. Jadi kalau memang bisa ya silahkan ya, tetapi tidak terlalu sering, tidak setiap habis mandi basah gitu ya. Jadi bisa saja seminggu sekali atau dilihat dulu. Kalau bersih ya ngapain dibersihkan ya. Nah, lebih amannya kita melakukan pembersihan berkala ke dokter gitu ya. Kayak dokter gigi scaling kita tuh biasanya 6 bulan untuk yang jenisnya jarang produktif. Tapi ada yang jenisnya produktif banyak banget ya, atau bikin malah keratosis itu ya biasanya sudah 3 bulan sekali, bahkan ada yang 1 bulan sekali tuh harus kontrol teratur karena produktif banget dia. Gitu, 1 bulan aja udah penuh gitu. Jadi ini ya apa namanya, berbeda sih tiap anak-anak itu sih untuk membersihkan telinga gitu ya. Itu yang dasar ya dok ya. Kalau misalnya ada yang pakai alat korek-korek dok, yang dari besi itu dok, iya. itu gimana dok? Kalau dari besi itu sudah jadul ya pasti. Iya kan ada kan yang sampai yang ujungnya itu kan lancip gitu ya. Iya, sekarang tuh malah banyak yang di Shopee tuh yang ada endoskopinya gitu. Jadi ada kameranya, dia bisa melihat identifikasi ini serumennya. Tapi ya tadi kembali lagi, bisakah? Kalau memang dia bisa ya boleh. Tetapi kalau tidak bisa, kadang malah sampai melukai, jadi bikin lesis, laserasi, kemudian telinganya berdarah atau serumennya justru masuk. Nah, itulah yang harus dia diperiksakan ke dokter. Tapi kalau dia masih bisa, ya mungkin pinter gitu ya, dia udah biasa gitu ya, silakan saja. Kan itu kan masih bisa dengan endoskopi itu ya, earpick gitu ya, banyak kok harganya ya, juga murah-murah itu kelihatan banget. Jadi kalau yang besi itu ya saya udah nggak nyarankan. Tapi kalau yang endoskopi yang masih kelihatan, silakan asal bisa. Kalau nggak bisa ya udah, mending kita periksakan aja gitu. Baik dok. Selain itu ada lagi dok yang bisa untuk dicegah? yang pencegahan ya. Nah itu tadi salah satunya pakai hindari suara bising itu ya. Hindari suara bising ya, maksudnya dengan pemakaian headset secara bijaksana itu ya 60/60 gitu ya. Atau biasanya kalau yang sekarang ini yang sound horeg gitu ya, fenomena sound anak-anak kan horeg. juga pernah saya lihat dok, kayak anak-anak itu malah di sebelahnya sound horeg dok. Nah itu dia, fenomena sound horeg itu benar-benar ada dan banyak juga kejadiannya di situ ya. Jadi mulai dikurangi kita harus menjauh, mencegah gitu, karena itu kan suara bising ya. Kalau untuk pekerja nih, bagaimana kalau saya kerjanya di las gitu ya, saya kerjanya di pabrik otomotif gitu ya, yang pasti paparan dengan suara bising, dia kan tidak bisa menghindari. Tapi bagaimana dia mencegahnya? Yaitu tadi dia pakai alat pelindung telinga namanya, sehingga mengurangi paparan suara bising itu tadi gitu. Dan yang terakhir ya itu tadi mencegah infeksi dari luar gitu ya, maupun infeksi dari dalam. Kalau infeksi dari luar berarti kan menghindari ngorek-ngorek kuping gitu ya, yang intensif gitu ya. Kemudian menghindari paparan dengan air. Bagaimana kalau dia hobi berenang atau atlet ya, silakan pakai earplug pelindung telinga. Ada ya dok ya? Ada, yang khusus untuk berenang itu kan ada. Jadi silakan dipakai itu. Kalau yang dari dalam bagaimana? Ya itu tadi. Kalau saya selalu ini bilang kalau orang dewasa nggak boleh kita pilek lebih dari 1 minggu. Kalau pada anak-anak cukup 3 hari aja. Kalau sudah 3 hari dia masih pilek, silakan diperiksakan, karena resikonya si pilek itu tuh larinya ke telinga, akhirnya jadilah gangguan di telinga, gitu, infeksi telinga. Dok. Dan ini barusan terlintas lagi dok, kapan kita ke dokter THT dok? Ketika apa kita memutuskan untuk saya ke dokter gitu dok? Oke, kalau tidak ada keluhan nih, itu tadi maksimal 6 bulan sekali. Kalau tidak ada keluhan ya. Tapi kalau ada keluhan apa nih ya gitu ya. Nah, nggak usah langsung
gak bisa denger, budek tiba-tiba, nggak usah harus seperti itu. Jadi gangguan pendengaran itu ada namanya tinnitus, denging, dengung, gerebek-gerebek, itu sudah salah satu dari gangguan pendengaran. Ya, itu ya segera. Atau bukan gangguan pendengaran tapi nyeri di telinga, ya, atau otore, keluar cairan dari telinga. Berarti kan ada sesuatu nih. Jadi ada sesuatu ya, harus dikerjakan, harus diperiksakan supaya apa? Sakitnya apa? Kadang cuman langsung ke apotik gitu ya, beli obat gitu ya. Nah, kalau apotik ya kita nggak bisa menyalahkan ya untuk memberikan obat bebas gitu ya. Nah, ada beberapa obat yang malah sifatnya ototoksik. Ototoksik itu berarti dia mengganggu fungsi pendengaran dengan obat tetes telinga itu gitu loh. Jadi malah justru dengan obat-obatan tetes telinga itu malah bikin tambah budek. Nah, malah justru memperbudek. Iya, ada ototoksiknya gitu. Jadi ada beberapa obat yang malah dia ada obat tetes telinga ya untuk tetes telinga, tapi dia nggak boleh diberikan pada orang-orang dengan gendang telinga yang bocor gitu. Nah, bagaimana kita tahu gendang telinganya bocor ya? Kan harus dipastikan harus ya. Atau kalau memang dia sudah ada riwayat gendang telinga bocor, hati-hati. Dia nggak boleh pakai obat tetes telinga yang sembarangan. Dia nggak boleh bersihkan telinga sembarangan, justru malah masuk. Atau dia nggak boleh bersihkan telinga dengan cara spuling, semprot, irigasi, nggak boleh. Nggak boleh juga dia berenang nggak pakai alat pelindung telinga, nggak boleh juga. Boleh, gitu. Jadi sesuai case-nya masing-masing ada iya, tapi kalau dia nggak ada, saya baik-baik saja, pendengaran saya baik, nggak nyeri, nggak ada budek-budeknya, ya udah tiap 6 bulan sekali. Oke, baik dok. Terakhir dok, apa pesan yang ingin dokter sampaikan ke masyarakat, ke anak-anak, ke orang tua terkait peringatan World Hearing Day ini dok? Oke, terima kasih. Ini sudah selesai ya? Iya, sudah selesai. Terima kasih banyak untuk para pendengar Pro 1. Nah, supaya Anda tetap bisa stay connected with Pro 1 ya. Nah, kan harus memiliki fungsi pendengaran yang baik, sehingga harus bisa menjaga organ pendengaran yang baik ini tetap baik sampai kita lanjut usia. Karena pendengaran ini adalah jendela ilmu, jendela informasi, terutama pada anak-anak ya, di mana atau pada bayi. Itu adalah jendela ilmu kita, jendela informasi untuk meningkatkan atau untuk perkembangan kecerdasan ya, sehingga mereka bisa berprestasi, bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi dengan baik dengan sekitarnya. Terutama untuk fokusnya untuk World Hearing Day yang 2026 ini untuk anak-anak sekolah gitu ya, untuk guru. Jadi harus dikenali juga, ini harus dikenali, nggak hanya kita saja, kita baik, tapi bagaimana teman sekitar kita? Adakah yang mengalami gangguan dengar? Nah, dengan kalau ada menghadapi teman-teman dengan gangguan pendengaran, jadi kita jangan mengucilkan, kita tetap menganggap mereka itu ada, tetap mengajak mereka bermain, berdiskusi dengan cara ajak bicara dengan face to face gitu ya, lebih dekat gitu ya, kemudian tidak membuat mereka guyonan, olok-olokan gitu ya, dan menempatkan mereka seperti orang normal, teman-teman normal lainnya, supaya sosialisasi, komunikasi maupun prestasi itu juga tetap terjaga. Waduh, luar biasa dok. Sayang saja sudah berada di penghujung program hari ini. Terima kasih banyak dok sudah sharing-sharing banyak soal pendengaran. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi ya dok ya. Selamat pagi.